nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, Shema Mashiach. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk kita beribadah dan meninggikan Tuhan dan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan bagian dari kitab suci yang telah kita dengarkan bersama di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ke 8. Renungan ini saya beri judul Kristus menyembuhkan kelumpuhan kita. Ya, dengan judul perikop di sini adalah orang lumpuh yang disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pasti pernah mengalami kemandekan. Ya, kemandekan di dalam kehidupan. Kemandekan itu ya keputusasaan. Mungkin kita merasa hidup kita ini kok berat, banyak pergumulan, banyak masalah, sehingga membuat kita rasanya capek, lelah, dan kekurangan tenaga untuk terus berjuang, untuk terus bergerak maju di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita pasti pernah mengalami titik seperti itu, dan itu membuat kita berhenti, ya, tidak berjalan, melainkan lumpuh, tidak bisa bergerak maju di dalam kehidupan kita. Demikianlah juga selain kehidupan duniawi kita yang mengalami kemandekan, kehidupan spiritual kita juga pasti pernah mengalami kemandekan juga. Merasa spiritual kita tidak terbangun, merasa kita kok kayaknya tidak dekat dengan Allah, lalu berbagai hal kejahatan dan dosa yang kita lakukan yang selalu menuduh hati nurani kita. Ada suara-suara yang mengatakan kamu tidak layak, sudah percuma kamu beribadah. Ya, semua itu Bapak Ibu Saudara yang membuat juga spiritual kita bisa menjadi lumpuh, mandek, tidak bergerak maju di dalam pertumbuhan kita kepada Kristus. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, keadaan kelumpuhan rohani, misalkan ketika kita mau melakukan hal yang baik, tetapi justru yang jahat yang kita lakukan, kata Rasul Paulus, itu juga membuat kita merasa kekurangan tenaga untuk berjuang. Ya, kita mau berdoa, misalkan mau sholat harian kok rasa malas, mau berpuasa kok juga rasa malas, karena kita mengalami kelumpuhan rohani. Nah, terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada kita, dan Tuhan datang membawa harapan, serta tidak hanya PHP, pengharapan palsu, tetapi Yesus memberikan harapan yang pasti. Ya, PHP itu bukan pemberi harapan palsu, tetapi kepada Tuhan adalah pemberi harapan pasti di dalam kehidupan rohani kita. Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk kita terus berharap di dalam kelumpuhan rohani kita, apapun itu. Tetapi yang pertama-tama supaya kita bisa bangkit dari kelumpuhan rohani ialah diampuninya dosa kita terlebih dahulu. Ya. Proses penyembuhan itu dimulai dari pengampunan dosa. Matius 9 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau saya dan saudara percaya akan perkataan firman Tuhan ini, dosamu sudah diampuni. Kapan dosa kita diampuni Bapak Ibu? Kapan kita menjadi percaya? Apakah percaya saja sudah cukup? Barang siapa percaya dan dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Ketika kita dibaptis waktu itu, Bapak Ibu, maka seluruh dosa yang kita lakukan dari sejak kita mengerti mana yang baik dan mana yang benar sejak kita kecil sampai detik hari di mana kita dibaptis, itu benar-benar dihapuskan, benar-benar disucikan. Dan di saat itulah kita diampuni dosanya. Nah, proses penyembuhan dimulai dari titik baptisan itu. Penyembuhan jiwa kita yang sebelumnya di bawah hukum dosa, di bawah perhambaan si jahat,
perhambaan keduniawian, kedagingan, kita mulai akan disembuhkan di situ. Itu titik awalnya. Proses penyembuhan dimulai dari pengampunan dosa. Dan kita harus beriman, kita harus yakin bahwa benar dosa kita sudah diampuni. Karena kalau kita tidak meyakini akan pengampunan Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi celah bagi iblis untuk terus mengungkit, untuk terus mendakwa hati nurani kita. Bukankah nanti Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara setelah kita meninggalkan kemah tubuh ini, kita akan didakwa oleh roh-roh jahat itu. Mereka akan mengungkit semua dosa yang telah kita lakukan di dalam hidup ini dan mengklaim diri kita adalah milik mereka. Tetapi yakinilah dan berimanlah bahwa semua dosa kita sudah diampuni ketika kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, kita perlu datang kepada Tuhan dalam kondisi apa adanya, yaitu lumpuh, tidak berdaya. Sama seperti pemberitaan Tuhan, firman Tuhan yang lalu ketika perwira Romawi datang kepada Tuhan, dia tidak membawa jabatannya, tetapi dia justru tersungkur kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, kita datang kepada Tuhan dalam kondisi lumpuh dan tidak berdaya. Di dalam kelumpuhan rohani kita, di dalam ketidakberdayaan kita masing-masing, kita datang membawa hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah wujud kerendahan hati kita. Sama seperti orang lumpuh ini juga datang kepada Tuhan dalam kondisi sakit, tidak berdaya. Oleh karena itu, kita perlu bergantung harap hanya kepada Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dalam kondisi lumpuh dan tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara, disitulah Tuhan akan menunjukkan kemahakuasaannya. Sebab ketika kita mengakui kemahakuasaan Allah, di situ jugalah ketidakberdayaan kita sebagai manusia itu menjadi jelas, menjadi nyata. Lalu yang ketiga, selanjutnya adalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya berhenti kepada baptisan, yaitu dosamu sudah diampuni, lalu selesai. Tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bangkitlah, kata Tuhan di dalam ayatnya yang ke-6. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi tidak hanya berhenti, oh ya sudah, dosaku sudah diampuni, puji Tuhan. Berarti dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosaku yang akan datang, semua sudah diampuni Tuhan. Jadi sekarang aku menjadi orang yang bebas melakukan apa saja. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah teologi hyper grace. Tetapi yang Tuhan mau ialah setelah dosa kita diampuni, Tuhan berfirman kepada kita, sekarang bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Bapak Ibu, setelah baptisan, Tuhan mau kita bangun, mengangkat tilam atau tempat tidur kita, dan berjalan pulang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah setelah baptisan kita menerima krisma. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, presbiter mengurapi kita, ada di dahi, kemudian di mata, telinga supaya kita mendengar yang baik, di mulut, kemudian di dada, di tangan, di kaki, dan juga ada di pundak, ya, di kedua pundak kita. Supaya kita diberi kekuatan mampu untuk siap memikul salib, mengangkat tilam. Maksudnya adalah mengangkat salib kita masing-masing. Kita diberi kekuatan rohani supaya kita bisa mampu mengangkat tilam, bangun, mengangkat tilam atau memikul salib dan berjalan pulang ke rumah. Rasul Suci Paulus mengatakan bahwa kewarganegaraan kita bukanlah di dunia ini, melainkan kewarganegaraan kita adalah kerajaan sorga. Jadi ketika kita sudah diberi kekuatan oleh Roh Kudus, kita mampu untuk berjalan pulang ke dalam kewarganegaraan kita yang sejati, yaitu tanah air sorgawi, Yerusalem baru. Itulah tujuan kita. Atau dalam bahasa teologis Gereja Timur, teosis. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih,
Kristus datang bukan agar kita tetap tidur di kasur kita, tetap di dalam kelumpuhan kita, di dalam kenyamanan kita, melainkan Dia datang untuk menyembuhkan kita dari dosa, mengampuni, dan membuat kita bisa bangun, berjalan, dan beri kekuatan untuk memikul salib kita masing-masing sambil berjalan mengikuti Tuhan sampai nanti kita menyatu dengan Allah di dalam kerajaannya. Oleh karena itu sekarang kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita berusaha untuk belajar menjadi ciptaan baru dan melakukan segala sesuatu di dalam hidup yang baru pula. Ya, di dalam hidup yang baru. Contohnya misalkan dahulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berdoa kita lipat tangan tutup mata misalnya. Itu cara hidup dan cara doa yang lama. Tetapi setelah kita di dalam Kristus, kita menerima hidup yang baru dan cara hidup yang baru, termasuk dalam ortopraksia atau ortolatria juga, dalam praktek hidup dan juga dalam kehidupan beribadah yang baru. Kita membuat tanda salib sebelum kita berdoa. Ada kisah Santo Isak dari Gua Kiev, yang mana beliau adalah seorang rahib yang tinggal di gua dan dia memilih hidup menyendiri di dalam guanya. Setelah dia berdoa, dia mematikan lilin kandil. Setelah lilin kandil itu dimatikan, tiba-tiba muncul penglihatan. 3 pribadi yang bersinar, 2 orang malaikat, dan seorang adalah Tuhan sendiri. Dengan terkejut, rahib Isak ini jatuh tersungkur dan sujud menyembah. Setelah dia sujud menyembah, tiba-tiba 3 sosok ini berubah menjadi iblis. Ternyata itu adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Akibatnya apa? Rahib Isak ini dipukuli oleh iblis, dalam tanda kutip dipukuli, bukan dipukuli secara manusia ya, tetapi dia dihajar secara jiwanya, spiritnya sampai dia pingsan. Dan dia sampai didatangi oleh teman-teman rahib yang lain. Kenapa? Karena rahib Isak lupa membuat tanda salib sebelum dia sujud kepada sosok yang menampakkan diri. Oleh sebab itu kita orang Kristen Ortodok ketika mau mencium ikon, ketika mau masuk ke gereja, kita selalu akan membuat tanda salib terlebih dahulu. Santo Antonius Agung mengatakan, iblis lari ketika kita membuat tanda salib. Salib adalah tanda kemenangan Kristus, dan oleh salib itu iblis dikalahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita melakukan salah satunya cara hidup yang baru, ya dengan membuat tanda salib. Kemanapun, Jana Suci Efraim juga mengingatkan, kemanapun engkau pergi, buatlah tanda salib. Engkau mau bekerja, mau melakukan apapun, buatlah tanda salib di dalam hidupmu. Dengan membuat tanda salib kita diingatkan untuk kita membentengi diri kita dengan salib Kristus yang mulia. Ketika kita doa puja Yesus, dan pikiran kita, konsentrasi kita, atau ketika kita sholat, pikiran kita, konsentrasi kita terganggu oleh hal-hal yang lain, berhentilah sejenak, buatlah tanda salib di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu sujud 3 kali. Kemudian lanjutkan berdoa. Itu akan menolong kita, mengembalikan konsentrasi kita ketika kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Itu salah satu contoh cara hidup yang baru, ya. Kita sebagai ciptaan baru melakukan hal-hal cara hidup yang baru pula, karena kita disuruh Tuhan untuk bangkit, angkat salibmu, pikul salibmu, berjalanlah pulang ke rumahmu, yaitu tanah air surga. Kiranya melalui permohonan doa dari Bapak dan Ibu suci kita yang ada di Firdaus sana, para malaikat penjaga kita diberi kekuatan untuk bisa berjuang, untuk terus bangun, melangkah sambil memikul salib kita, sampai nanti Tuhan yang akan memberi kepada kita setiap upah dan pahala kita masing-masing atas segala sesuatu yang telah kita perbuat dalam hidup ini. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.